Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak sekalian yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah mau mengikuti pelatihan tata rias yang akan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifda Nurul Asmi. Saya lahir di kota Jember, di Desa Kasihan Timur, Kecamatan Puger, yang mana di sini saya sendiri akan menjadi pemandu acara ini sekaligus sebagai tutor dari pelatihan ini. Baik, di sini sebelumnya kita akan mempelajari pengertian-pengertian dari paes adat Jawa ini. Ya, yang pertama itu ada makna riasan paes pengantin Jawa, yang mana paes merupakan riasan yang memiliki simbol dan makna mendalam pada tata rias pengantin tradisional adat Jawa. Di sini ada 7 penamaan paes adat Jawa. Ada gajahan, ada pengapit, ada penitis, cita, alis menjangan, godek, dan cunduk mentul. Nah, di sini kita akan mempelajari makna-makna dari 7 hiasan paes wajah ini. Nah, untuk di dahi sendiri ada gajahan. Gajahan adalah letak yang ada di nomor 1. Nah, ini paling besar sendiri ya. Gajahan lekukan berbentuk U paling besar untuk yang melambangkan penghormatan. Harapannya pengantin wanita selalu dihormati dan ditinggikan derajatnya. Jadi semakin besar paes tengahnya itu, maka wanita itu akan semakin dihormati, seperti itu. Lalu ada pengapit. Pengapit ini ada lekukan di antara kedua gajahan. Nah, makna dari pengapit ini yaitu untuk filosofi dan makna pengapit atau pengawal gajahan. Nah, melambangkan bahwa pengantin itu siap menghadapi segala rintangan yang berarti dalam mempengaruhi bahtera rumah tangga. Jadi wanita itu diajarkan untuk siap menghadapi segala halang rintang yang ada di dalam rumah tangganya. Lalu ada penitis. Penitis itu di sebelahnya pengapit ya. Lah, di situ ada lekukan. Saya kasih gambarannya. Nah, seperti itu. Itu adalah lekukan yang berada di samping pengapit, memiliki ukuran yang lebih kecil dari pengapit, yang mana simbolnya adalah segala macam tujuan yang diimpikan pasti akan terwujud melalui ketelitian. Nah, kan gambarnya kecil, maka segala sesuatu yang nampak kecil dari kehidupan rumah tangga, dari masalah ekonomi, masalah segalanya, dari hal terkecil hingga terbesar, itu harus diteliti dan harus diamati dengan baik-baik. Jika ada keuangan saja 1 juta, nah itu 1 juta kehilangan 1 nol aja itu sudah berubah makna. Dari 1 juta bisa berubah menjadi 100.000. Nah, itu adalah hal yang terkecil. Jadi wanita itu harus memiliki ketulenan dan ketelitian yang sangat kuat. Lalu ada yang terakhir yaitu cita. Cita itu tanda yang ada di dahi, di antara alis. Nah, itu memiliki makna yaitu memfokuskan diri dan selalu setia kepada pasangannya. Jadi cita itu melambangkan dia itu harus fokus ke satu titik dan tidak berubah atau tidak menoleh ke kanan kiri. Lalu ada lagi alis menjangan. Nah, alis menjangan ini ciri khasnya yaitu memiliki belah di pinggirnya ya. Di belah sininya itu ada bagian kecil, ada bagian lengkungan di pinggirnya, sehingga itu melambangkan makna yaitu harapan agar senantiasa cerdas, cekatan, dan anggun. Jadi menampakkan wajahnya itu wanita ini elegan, wanita ini anggun, seperti itu. Lalu ada godek. Nah, godek itu apa? Lekukan yang menyambung telinga yang melambangkan kebijaksanaan. Nah, di sini kan ada yang lengkungan wajah yang ada di wajah itu. Untuk gambarnya bisa dilihat di nomor 6. Nah, di nomor 6 itu ada gambar lengkungan di area dekat pelipis. Nah,
itu melambangkan kebijaksanaan. Lalu yang terakhir ada cunduk mentul. Nah, karena di sini kita akan membahas lebih rinci tentang menghias pies yang ada di dahi, kita akan memfokuskan untuk menggambar. Bagaimana sih cara menggambar sehingga gambaran itu simetris dengan wajah model kita. Lalu di sini kita akhiri dan kita akan membahas tentang cara menghias pies tersebut. Nah, di sini ada video ya, teman-teman. Kita akan melihat video sambil memperagakan kepada model kita. Nah, di sini ada sebuah model. Nah, ini hasilnya. Sebelumnya kita akan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita lihat dari model kita ya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan satu model anak kecil ya. Di sini kita bawa anak kecil sebagai modelnya. Siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan model sendiri, yaitu pengantin yang sangat kita nantikan. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu bagaimana bentuk wajahnya. Apakah lonjong, bulat, atau kotak? Lonjong. Ya, benar sekali, karena wajahnya sangat kecil. Jadi kita harus simetriskan dengan cara apa? Mengukur hidungnya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat ya, seperti ini. Setelah kita mengukur hidung dengan dahi, kita beri titik di sini. Seperti ini. Lalu kita lihat lurus ke sini. Di antara kedua alisnya kita beri tanda seperti ini. Nah, lalu kita melihat ukuran dari alis ke atas. Kita buat seperti segitiga. Setelah kita menggambar segitiga, kita akan membuat lekungan seperti ini, mengikuti garis yang tadi sudah kita ukur. Kurang lebihnya seperti ini untuk sketsa gajahan yang tadi. Lalu setelah itu kita akan membuat, setelah kita menggambar gajahan, selanjutnya kita akan membuat jarak antara gajahan sebagai pengampit. Jaraknya itu menggunakan 2 jari kita. Tapi jika memang tangan kita terlalu besar, kita bisa mengukurnya menggunakan apa? Melihat dari alis tengah. Nah, jadi kita ukur seperti ini. Alis tengah dan ini. Seperti ini. Agak miring ya, agak serong. Jadi seperti ini. Lalu yang satunya juga sama. Nah, seperti ini. Ini gunanya untuk jarak pengampit setelah gajahan. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang di setelah pengampit. Kita akan menggambar yang ada di pinggir sebelah pelipis sebelum lengkungan. Lalu untuk pengampitnya kita buat kecil saja dan lebih panjang.
selanjutnya kita akan membuat lengkungan yang ada di pinggir telinga. Jadi kita membuatnya itu agak cenderung ke bawah seperti ini. Kita ambil mengikuti telinganya ya. Nah, kita ukur panjangnya itu sesuai di tengah-tengah telinga. Nah, kurang lebihnya seperti ini gambaran yang sudah kita rancang sebelumnya ya. Nah, untuk gajahannya kita buat agak lebar seperti ini. Untuk tutorial lebih lanjut, jika kalian ketinggalan dari pelatihan ini, bisa melihat dari YouTube ini. Jadi kalian bisa belajar lagi di rumah atau di tempat kalian berasal ya. Entah itu di kos, entah itu di perumahan, atau dimanapun kalian singgah. Di sini ada gajahan, pengampit, cita, dan panitis. Jadi di sini kita menyiapkan pidi. Pidi ini apa? Pidi ini untuk mewarnai sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Kita harus menggunakan kuas untuk menggunakan pidi tersebut. Kenapa kok menggunakan pidi? Karena pidi ini awet. Nah, pidi ini tahan lama, sehingga pidi ini bisa tahan saat goncangan dari pernikahan itu ya, keringetnya yang sudah bergobios-gobios, nah seperti itu, tumpah-tumpah sudah. Nah, itu menjadi terhalang dengan ini. Jadi sehingga saat kita menggambar itu tidak akan pudar, tidak akan mudah pudar. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus mengikuti pola terlebih dahulu. Seperti ini. Jangan sampai keluar garis ya teman-teman, kakak-kakak. Takutnya nanti kalau keluar garis nanti tercoreng nodanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa merapikannya dengan concealer ya kak ya. Baik, seperti ini. Untuk pewarnaannya kita harus meratakannya terlebih dahulu. Untuk ketebalannya itu kita dominasikan sendiri ya. Kita enaknya itu mau ditebelin atau disedang-sedangnya aja. Itu tergantung dari kita dan pewarnaan dari rambutnya. Karena rambutnya di sini itu gelap, agak terang. Jadi kita usahakan di area-area kulit rambut ini, kulit kepala itu harus dipastikan benar-benar tertutup. Untuk apa? Untuk menghasilkan daya tarik tersendiri, jadi itu tidak menampakkan warna kulitnya seperti itu. Nah, kita harus memastikan bahwa semuanya itu full dengan warna hitam atau warna yang disesuaikan dengan rambutnya. Tapi kalau untuk paes wajah ada Jawa itu cenderung berwarna hitam, teman-teman, untuk melambangkan keagungan atau kegarangan dari seorang wanita seperti itu. Wanita itu lemah lembut, tapi wanita juga harus tegas. Kita sebagai seorang wanita itu jangan jangan merasa segan. Untuk para pria jangan terlalu kasar juga, karena wanita itu sangat sensitif. Nah,
pria-pria di sini tidak apa-apa untuk belajar seperti ini karena kebanyakan penata rias itu laki-laki loh daripada perempuan. Karena sebenarnya laki-laki itu juga memiliki ketelitiannya sendiri. Terlebih lagi kalau laki-laki itu fokusnya hanya ke satu titik, tidak bisa dibagi-bagi, jadi dia lebih teliti daripada perempuan loh. Seperti itu kakak-kakak semua. Ya? Oh iya. Coba kalian karena praktek harus ditambahin. Untuk pewarnaan paes yang kita sudah rancang tadi, di sketsa itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasilnya. Mungkin kalian bisa lebih rapi lagi dari saya ya. Untuk menghapus noda-noda yang berlebih ini, kita bisa menghapusnya menggunakan concealer atau ditutup langsung dengan kita bisa menghapusnya menggunakan mixer water, lalu menutupnya dengan concealer seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih rinci kan ini kan ada yang bagian kecil-kecil ya. Kita harus menggunakan cotton bud. Cotton bud ini gunanya apa? Untuk membantu kita merapikan bagian-bagian yang kurang rapi seperti itu. Jadi mungkin tema dari materi yang akan kita pelajari hari ini kan satu, yaitu fokus ke penggambaran paes saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah pertemuan sekaligus praktek langsung yang mana kalian semua harus membawa model satu-satu ya kakak-kakak. Jadi untuk kesimpulannya di sini bahwasanya paes pengantin ini adalah paes pengantin ini menggambarkan bahwasanya semua makna dari gambaran paes di dahi ini memiliki simbol doa untuk para pengantin agar senantiasa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Nah, teman-teman, maaf sekali ya, kita tidak bisa melakukan sesi tanya jawab karena kita memerlukan waktu yang sangat panjang untuk praktek ini, tapi kita sekarang hanya memiliki sedikit waktu untuk bertemu. Jadi nanti kita akan membagikan sebuah Google Form yang mana kalian akan mengisinya dari keluh kesah, pertanyaan dari materi, hasil dari pemahaman kalian semua. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.